Kalau soal sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi di e-talk show pada hari ini. Dan hari ini begitu spesial karena saya mendapatkan kehormatan dapat mewawancarai putra Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Tommy Soeharto. Nah, saya sudah ditunggu nih dari tadi sama beliau di kediamannya di Cendana. Nanti saya juga akan bertanya-tanya soal bagaimana kediaman Pak Harto di Cendana 8. Nah, sekarang saya udah ada di rumahnya nih. Ini udah dibuka nih. Yuk, mungkin saya udah ditunggu. Waduh, bener saya udah ditunggu nih. Assalamualaikum Mas Tommy. Waduh, saya terima kasih banyak Mas Tommy sudah dikasih waktu, kesempatan untuk bincang-bincang sama Mas Tommy. Mas Tommy, kok nggak berbeda sih dari saya ketemu kemarin 5 tahun lalu? Waktu itu kita terakhir ngomongin batu akik loh Mas Tommy. Iya, di Taman Mini waktu itu. Awet muda terus Mas Tommy. Resepnya apa ini Mas Tommy? Kita memang muda semua. Aduh, saya itu lebih muda jauh loh Mas Tommy. Ini kok jadi kayak seumur. Aduh, Mas Tommy. Apa sih resepnya Mas Tommy? Gimana sih? Hidup sehat atau hidup seperti sehat. Hidup sehat ya? Makanan dijaga gitu. Ya. Olahraga Mas? Apa namanya, treadmill saya. Oh, treadmill, rutin, treadmill rutin. Kalau jogging juga kan sekarang lagi musim nih Mas. Hobi lari, marah? Enggak ya. Karena polusi dan Polusi ya. apa namanya, traffic yang terlalu padat. Terlalu padat jadwal ya. Kalau hobi soal balap, balap mobil? Kadang-kadang, tapi udah hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah lagi. Ya. Tapi masih bawa mobil balap itu sport. Saya tiap hari bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri. Untuk supaya membiasakan refleksnya. Oh, Mas Tommy masih nyetir sendiri, tidak pakai supir? Enggak. Wah, luar biasa loh ini. Ini baru mungkin sedikit yang tahu kalau Mas Tommy ini bawa mobil sendiri Mas Tommy. Waduh. Kalau balap sudah ditinggalkan ya, sudah tidak menjadi utama lagi. Sekarang apa dong hobi barunya? Sekarang kita lagi mau bina untuk ekonomi kerakyatan. Itu apa namanya, tambak udang, patin, lele yang hanya dengan kolam sebesar radius 3 meter itu bisa masak yang bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar untuk jadi para peternak. Di rumah bisa dong ya kalau ada halaman gitu. Kebetulan kami ada contohnya. Mas Tommy ada di rumah ini? Waduh, ada yuk. Kita lihat yuk. Boleh Mas ya kita lihat ya. Barunya ngapain Mas Tommy? Ikan. Ya, di sini ada udang contohnya. Oh, ada udang juga Mas Tommy di sini. Ikan patin. Wah, ini ya kita ada di halaman depan loh, bayangkan di halaman depan dari kediaman Mas Tommy punya hobi baru yang katanya sekarang ternak udang. Ini bukan hobi betulnya, untuk hobi. Pelatihan di mana nanti masyarakat bisa mengkopi atau belajar di sini untuk bisa membuat tambak-tambak. Kenapa? Apa yang menggagas Mas Tommy ingin membuat ini Mas Tommy tadi ini? Karena ada nilai tambah yang besar di sini. Bahwa dengan kolamnya hanya diameter 3 meter ini bisa menghasilkan yang cukup berarti untuk masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang kita uji coba di sini dan alhamdulillah sekarang berhasil. Ini kayak udang ini udah umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen? Panen umur berapa bulan ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi bisa dipanen udangnya. Tapi ini udang Faname ya. Iya. Jadi udang yang sudah berapa lama Mas Tommy ini bikin kolam-kolam? Mulai dari Desember tahun lalu. Desember tahun lalu ya? 6 bulan lah. Oke. Yang sebelah sana apa Mas Tommy? Nah, kita ada 3 kolam di sini ya? Ya. Ada 3. Karena idenya adalah setiap Wow. bulan panen 1 kolam gitu. Waduh. Ini patin. Wah, ini kan Apa patin. namanya? Ini juga tempat pakannya ini. Oh, ini apa pakannya. namanya? Jadi setiap 6 jam dia akan keluar. Jadi pakannya pun tidak perlu kalau orang itu sibuk misalnya ya nggak. Oh, otomatis begitu? Ya. Nggak perlu dikasih pakan manual. Ini kalau ini berapa bulan kalau ikan patin? Ini agak lama, ini dia 5 bulan, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Tapi ini udah waktunya panen nih. Ini waktunya panen. Waduh, berarti kalau mau ambil silakan. dapat ikan patin, kita panen patin, pindang patin. Mau dibikin pindang, digoreng. Digoreng ya. Waduh. Kalau ini Mas, ini masih kosong. Masih kosong ya. Karena baru panen kemarin. Baru panen. Jadi ada patin, ada udang. Ya. Sementara udang, lele juga bisa. Oh, lele juga bisa di sini. Sebetulnya gurame juga bisa. Ini juga bisa.
Jadi dengan investasi yang tidak terlalu mahal, masyarakat bisa berbudidaya ikan atau udang. Mas Tommy, banyak lagi nih Mas Tommy yang saya ingin tanya-tanya Mas Tommy ya. Kita soal bagaimana partai politiknya Mas Tommy sekarang, kemudian Mas Tommy meninggalkan Partai Golkar, ya kan Mas Tommy? Kemudian Mas Tommy ini akan nyapres juga nggak Mas Tommy ya? Saya kira secara kesempatan kan tidak dibolehkan partai baru nyapres. Tapi kalaupun itu boleh, tentunya kita akan mencari putra terbaik bangsa. Oh, putra terbaik bangsa. Jadi pilihan-pilihannya saat ini dari Partai Berkarya belum ada nih? Sementara belum, karena memang kita fokusnya di legislatif. Legislatif. Nah, nanti kita lebih jauh lagi Mas ya, bahas soal partai politik. Tapi ini karena di kediaman pribadi Mas Tommy ya, di Cendana. Mas Tommy kalau di sini udah berapa lama Mas Tommy? Ini dari tahun awal 80-an. Awal 80-an Mas Tommy ya. Kita mau lihat juga Mas Tommy sambil ngobrol, kita lihat rumahnya Pak Harto di Cendana 8, boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya? Kita jalan di sana Mas ya? Boleh ya? Oke. Sebelumnya saya mohon maaf nih, aduh sebenarnya saya nggak mau nanya ini karena masuknya wilayah agak privasi gitu Mas Tommy. Saya itu ya udah nggak usah tanya kan. Aduh, sorry. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau terah Cendana, dinastinya Pak Harto, begitu yang dijual?